Saudara-saudariku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama kita di masjid ini. Semoga seluruh niat kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh ibadah akan bergantung kepada niatnya. Demikian Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Umar ibn al-Khattab Abi Hassin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam pembuka kitab sahihnya pada nomor hadis yang pertama dalam kitab Bad'ul Wahyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguh seluruh aktivitas pekerjaan apalagi ibadah itu akan bergantung kepada niatnya. Ini setidaknya memiliki dua makna utama. Pertama, semua hal yang terkait dengan motivasi, khususnya niat, itu akan sangat menentukan capaian, kesungguhan, dan kesuksesan sebuah pekerjaan. Kalau niat kita sempurna dalam mengerjakan sesuatu, maka motivasi untuk mengerjakan pekerjaan itu pun akan maksimal dan sempurna. Anda niatnya sempurna untuk belajar, maka semua energi kita pun itu akan maksimal digunakan untuk belajar. Anda bekerja dengan niat yang tulus menyempurnakan pekerjaan, maka energi kita pun akan sempurna untuk memaksimalkan pekerjaan yang kita tunaikan. Dalam pendekatan ukhrawi atau akhiratnya, maka niat akan menentukan nilai pahala yang Allah berikan kepada kita terkait aktivitas yang kita tunaikan sebagai ibadah ataukah bukan. Jadi begitu kita kerjakan diniatkan karena Allah, maka berubah ia menjadi ibadah, dan disitulah kemudian memiliki nilai pahala. Tapi sebaliknya, sekalipun itu tanpa ibadah, bagian dari ibadah, tapi niatnya tidak ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka dia tidak memiliki nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberikan contoh begini, misal dia terlihat seperti ibadah, salat itu ibadah, infak itu ibadah, tapi ada orang yang bahkan dicela oleh Allah ketika salat, tidak dianggap ketika infak. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak meniatkan ibadahnya untuk ibadah. Fawailul lil musallin, celaka orang solat. Anda bayangkan, orang solat ada yang dinilai celaka, apalagi yang tidak solat. Tapi siapa yang solat dan celaka ini? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Lalai yang dimaksudkan apa? Apakah lalai ini lupa rakaat? Apakah lalai ini melambat-lambatkan solat? Ternyata definisi lalai yang pertama yang disebutkan di ayat ini, teruskan ayatnya, alladzina hum yuraun. Pertama, yang lalai dalam niatnya. Lalai dalam niatnya. Seorang yang ibadah, motivasinya ingin dilihat Allah. Ini yang paling pertama dari niat. Ketika seorang ibadah, maka keinginannya dilihat oleh Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka engkau menjadikan ibadahmu itu semua ingin dilihat oleh Allah. Walaupun engkau tak mampu melihatnya, maka engkau yakin kau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dilihat oleh Allah disebut ihsan sifatnya. Orangnya disebut muhsin. Ingin dilihat oleh makhluk, salah niat, maka disebut riya namanya. Alladzina hum yuraun. Maka terlihat seperti ibadah, tapi disebut celaka oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagalnya niat. Demikian infak. Orang yang infak dengan tujuan bukan karena ibadah, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka disebut oleh Allah seperti orang yang bekerja tapi tak ada nilai. Seperti mengumpulkan pasir-pasir yang lembut lalu dihempas oleh buih-buih air yang kemudian menghabiskannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas.
Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan. Jadi ada yang disebut oleh Allah batal amalnya. Salah niat, batal amal. Dikerjakan tapi tak punya nilai. Kayak orang kerja nggak punya gaji. Orang kerja tak dapat upah. Orang ibadah tak dapat pahala. Dan disebut oleh Allah batal amalnya. Seperti orang infak yang mengerjakan infaknya disertai dengan perbuatan yang merusak. Apa diantaranya? Orang infak yang ria ingin dilihat oleh orang lain. Demikian hal pertama yang kita kerjakan dalam setiap aktivitas. Niatkan semua pekerjaan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam mengikuti ta'lim yang kita hadirkan pada malam hari ini. Dengan niat yang ikhlas maka sempurna ilmu akan diberikan kepada kita. Dan dengan niat yang ikhlas karena Allah, tingkatkan takwa kepada Allah, maka akan dipermudah kita untuk menangkap dan mengamalkan pengetahuan yang kita pelajari. Itu yang dimaksudkan di intisari Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Awal meningkatkan takwa kepada Allah memperbaiki niat. Ketika takwa ditingkatkan, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita pada setiap apa yang kita pelajari. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah, dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja. Anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh, tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya. Butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya, ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu. Yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Ruh
Tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi orang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silahkan. Ya, gali, analisis terkait tentang fisik, bedah. Dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal, silahkan temukan, kreasi. Dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya. Apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah. Cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati. Itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat. Tapi makan jadi nggak enak. Ketemu orang jadi nggak nyaman. Tidur jadi nggak enak. Terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas akan tetap semangat. Nabi Ayyub itu kan serangan fisiknya kuat. Tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesembuhan. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan, zikir dalam Al-Quran, yang bisa menguatkan roh, tatkala dilanda penyakit-penyakit, semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi, maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari' ketemu dengan iz, maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari', akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Quran, tetap optimis. Tetap semangat.
Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman. Ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk, dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan. Mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya. Kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu, kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17, ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21. Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini syarat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ma huwa shifa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada 2 nama.
Seperti penyakit pun ada dua nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar. Disebut dawa namanya. Dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati. Penyakit jiwa. Roh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit. Fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia. Cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid, nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Nah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Jikalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya. Ini belum ditemukan penawarnya. Maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam?
Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini. Ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam, idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah. Jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang nggak berfungsi. Divonis nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus. Dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid, ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah, ya Allah. Cuman karena ini, saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah engkau menyukai hambamu yang jamaah, ya Allah? Bukankah engkau menyukai hambamu yang sholat bersama, ya Allah? Bukankah engkau menyukai zikir, ya Allah, yang kau dengar setiap waktu, ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah, kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayyub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-aset yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayyub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kalajengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagian dari ikhtiar roh, bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan, dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita, insya Allah.
2 ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan yang merusak. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Jadi infak disebut dengan sedekah. Di semua perbuatan baik kita, salat kah, haji kah, umrah kah, puasa kah, semua namanya sedekah dalam fikih. Nah, sedekah ini kemudian oleh Nabi dibagi kepada 2 bagian. Ya. 1, ada sedekah yang saat dikerjakan itu pahalanya terus ngalir tuh. Terus mengalir. Bahkan dahsyatnya, maaf sekali, orangnya wafat pun tuh pahalanya terus datang sampai dengan kiamat. Di sepanjang di muka bumi ini belum kiamat, maka pahala akan terus datang, ngalir. Dalam bahasa Arab sesuatu yang mengalir disebut dengan jariyah. Maka muncul istilah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya, maaf, asalnya bukan amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, bukan istilahnya amal jariyah. Sekarang kalau mau nyebut amal jariyah pun dibenarkan. Cuma kalau di Arab, amal jariyah itu begini nih. Ya, kalau di Arab sekarang, antum jalan tuh, tiba-tiba sedang ada perbaikan, ada lubang. Maka sedang diperbaiki ini ada tulisan kasih papan, afwan amal jariyah, amal jariyah. Maaf, ada pekerjaan jalan mengganggu Anda lewat. Di Arab itu amal jariyah itu pekerjaan sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Sekarang begitu. Ya. Makanya kalau ada orang naik ke bis bawa kotak gitu kan, mau minta-minta maaf Pak, amal jariyah, betul, ganggu orang lewat. Ya. Benar secara bahasa, tapi secara makna ini yang paling tepat. Yang kedua, ada yang sifatnya sedekah thabitah. Yang pahalanya berhenti di situ, tetap selesai seketika. Thabitah. Jadi begitu Anda kerjakan, dapat pahala sampai situ aja. Begitu selesai pekerjaan, selesai pahalanya. Thabitah, tetap selesai di situ. Maka kalau kita ingin cerdas, kata para ulama, semua dosa-dosa kita ingin dihapuskan, ditutup. Dihapus, hapus. Maka Anda mesti keluarkan apa saja jenis-jenis sedekah jariyah itu. Supaya ketika selesai kita kerjakan, pahalanya tetap mengalir untuk menutup dosa-dosa kita. Maka kita akan fokus kepada amalan-amalan yang ini, yang saat dikerjakan, pahalanya terus mengalir. Tapi jangan lupa, hati-hati, yang ini pun dibagi 2 lagi. Awas. Pelan-pelan, jadi kita sepakati kita ambil yang ini 1, untuk malam ini. Yang kedua, yang ini pun dibagi 2 lagi. Ada amalan sedekah thabitah, saat dikerjakan pahalanya datang saat itu. Tapi yang paling menarik, ada nilainya kecil, ada nilainya besar, banyak. Jadi kalau dikerjakan, ada yang nilainya cuma 10 aja. Tapi ketika Anda kerjakan yang kedua ini, ada yang 700, ada yang 70.000, ada yang 700.000, sekali dikerjakan. Sekarang kita akan keluarkan amalan apa saja yang saat dikerjakan itu pahalanya melewati batas yang standar ini. Jadi saat dikerjakan bukan 10 poinnya, tapi lebih daripada 10. Amalan apa saja itu pada sedekah thabitah, dan amalan apa saja yang jariyah yang kita bisa keluarkan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Sepakat seperti ini? Baik. 1. Kita langsung ke poinnya. Untuk yang sedekah thabitah, amalan standar yang tetap. Yang biasa-biasa, contoh, misal, sholat, begitu dikerjakan sekali, dapat 10. Selesai sholatnya, selesai pahalanya. Jelas? Tapi beda ketika antum mengerjakan sholat berjamaah. Ya. Dia thabitah, tapi pahalanya berlipat. Thabitah, tapi pahalanya berlipat. Baik, saya mau tanya pada antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah? Walaupun cuma 2 orang. Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17. Yang satu 10, yang satu 27. Karena sholat berjamaah itu hadisnya dibagi 2. Ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masjidnya nggak ada, cuman bisa berjamaah.
Salatul jamaati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada sendirian. 27 jamaah di sana sifatnya umum. Kalau ada di masjid, usahakan ke masjid. Kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Saya suka bingung nih. Ini kan di rumah kamar banyak, tempat luas. Kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang? Ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1. Kok bisa ini sholat di kamar yang ini sholat di kamar yang ini sholat di ruangan yang ini? Kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Pahalanya 27. Satu kedua, 500 tahun. 2 ketiga, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa. Daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh. Bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan. Naikkan. Jamaah. 1, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimun, tunaikan dengan orang banyak. Bentuk jamak. Mereka tunaikan dengan orang banyak. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendirian? Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid, itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjidnya, i'tikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan antum bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. 1. 2. Saya sebutkan yang banyak saja supaya agak cepat. 2. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Membaca dan menghafalkan Al-Quran. Amalan kelihatannya sederhana, tapi pahalanya begitu berlimpah. Insya Allah. Tahan sebentar. Tadi kalau sholat sendirian, berapa pahalanya? 10 sholat. Baca Quran, bukan sekali baca, 1 hurufnya 10. 1 huruf. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Perhatikan kalimatnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang bisa membaca 1 huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan padanannya 10 kebaikan. Nanti saya tuliskan rumusnya nih. Lihat baik-baik, ini enggak sembarangan dia, ini enggak sembarangan. Siapa yang baca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan tulisan alif lam mim itu 1 huruf, bukan. Alif lam mim dibaca 1 huruf, bukan. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi setiap alifnya 10, lam 10, mim 10, walikuli harfin 10 hasanat. Dan setiap antum bacakan 1 hurufnya 10 kebaikan, 10 pahala. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, dapat berapa? Belum tentu. Belum tentu. Lihat sini, saya tunjukkan cara bacanya. Sebagian kita mengira itu kecil, tapi menurut Allah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Lihat sini. Tahan. 1, 2, 3. Baca. Alif lam mim. Baca lagi, Pak. Bagus. Ada lagi yang bisa dengan tajwidnya yang lebih bagus? Siapa lagi? Boleh, silakan angkat tangan. Baik sekali. Ada yang lain? Ya. Bagus. Dikit lagi. Ada yang lain? 1 lagi. Masya Allah. Bagus sekali. Cuman sayang ini bukan alif lam mim, ini alam. Alam nasyrah laka sadrak. Saya mau katakan, kalau Quran ini seperti tuduhan orientalis dan orang-orang menuduh Quran buatan Nabi Muhammad, padahal dulu tidak ada harakatnya, maka semua kalimat ini yang tertulis begitu akan dibaca sama. Tapi Masya Allah, yang satu alif lam mim, yang satu dibaca alam. Alam nashrah laka sadrak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
fi'il. Tapi tiga-tiganya memiliki kesamaan dalam bentuk tulisan. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Kata Nabi, lihat. Jangan katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Walikuli harfin asru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? Kalau hitungan kita biasa, maka kita akan lihat 1, 2, 3. Tapi kalau antum belajar ilmu arud itu diantaranya ilmu salah satu ya, untuk bisa menuliskan apa yang diucapkan, bukan apa yang tertuliskan lewat simbol. Dan itulah teman-teman sekalian, menjadi ukuran banyaknya pahala yang kita dapatkan. Tahan. Di ilmu bahasa Arab ada 4 cabang ilmu. 1 nahwu, 2 sharaf, 3 balaghah, 4 arud. Ini yang utama. Arud dibagi ke 16 cabang lagi, namanya bahar. Ada bahar tawil, ada rajaz, ada madid, ya dan seterusnya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ilun mafa'ilun, fa'ilun mafa'ilun. Rajas, mustafilun, 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 mustafilun. Alfiyah itu Ibnu Malik, rumusnya rajas. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, wasmun mafi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jardi wat tanwini wan nida wa al, mustadin ismi tamyizun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'anli, wa nulik balanna fi'lun yanjalli. Itu rumusnya rajas. Tapi jangan antum heran, banyak orang mendalami kaidah ini untuk membuat puisi Arab. Lupa kalau ilmu ini bisa digunakan untuk membaca hadis-hadis Nabi. Dalam ilmu arud, jangan antum menghitung apa yang tertulis, tapi hitung bagaimana itu dibaca lewat bunyi yang terdengar. Perhatikan baik-baik. Ini tadi huruf apa? Alif. Maka cara menulisnya begini. Alif. Kata Nabi, alif. Nih. Berapa huruf? Setiap hurufnya 10. Jadi dari sini saja ada 1, 2, 3. Dapat berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Tuh. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Kan ini ha, tuh. Ha-un 3. Anda yang suka menghitung, maka akan mendapatkan pahala sesuai hitungan. Anda yang berniat ikhlas karena Allah, maka Anda akan mendapatkan lebih daripada apa yang Anda hitung. Rumus ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tahan. Pelan-pelan. Ini rumus adanya di ayat infak. Tapi cara menerapkannya di semua kategori cara kita beramal. Orang kalau berinfak tahunya dapat 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba. Orang yang infak di jalan Allah seperti menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Satu tumbuh jadi 7 tangkai. 1 kali 7, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya ada 700, ada 100 benih. Ada 100 buah lagi. 7 kali 100, 700. Ayatnya suka dipotong sampai sini. Kalau Anda infak sekian, kalikan 700. Lupa, ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan amalan tanpa batas bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau Anda baca Qur'annya hitung-hitungan, ini dosa hari ini berapa nih dikerjakannya? Oh 9, Masya Allah. 9, cukup 1 huruf aja. Nun. Tutup. 10. Besok dosa berapa? 15. Cukup 2 huruf. Toha. Selesai. Kalau Anda ngitungnya begitu, maka diberikan sesuai hitungan. Tapi kalau Anda tidak pernah berhitung, Allahu Akbar. Anda tidak tahu alif lam mim itu mungkin nilainya 30, mungkin 300, atau bahkan 3 juta, atau lebih daripada itu. Makanya kami sarankan, kalau Anda bisa mendekat kepada Al-Quran, maka tolong agendakan setiap hari. Semua sahabat itu punya agenda, Pak. Antum kenal gak Utsman bin Affan? Oh, iya. Situ tidak senang ngangguk. Coba di Semarang kenal Utsman bin Affan. Luar biasa. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Kemarin saya baru dari Sukabumi, Hubud Dunia. Ada yang kenal Fir'aun. Ini masih untung Utsman. Tuh lihat ya. Utsman itu bukan cuman cerdas dalam urusan bisnis dunia, tapi tijarah akhirat itu luar biasa. Utsman paham, saya di dunia boleh kaya, tapi di akhirat bagaimana status saya? Maka beliau siangnya mengumpulkan harta dunia untuk ibadah, malamnya mengumpulkan pundi-pundi akhirat. Demi Allah saya katakan, Utsman itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bersama Abdurrahman bin Auf, bersama Tamim Ad-Dari, yang diikuti kemudian oleh Imam Asy-Syafi'i generasi setelahnya, jauh setelahnya, itu punya amalan kalau malam terbiasa menghatamkan Al-Quran dalam tahajudnya. Khatam Quran. Kaya, sahabat Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Satu meninggal, dan menikah lagi. Disebut Dzun Nurain. Kayanya luar biasa. Asetnya setelah 15 abad sampai sekarang masih ada. Yang hebat, siang-siang jadi orang kaya, malam-malam jadi hamba yang sangat taat dan kaya akhirat. Coba, bandingkan dengan kita sekarang. Menantu Nabi? Bukan.
kaya nggak sekaya Utsman. Tuh, status dunia belum sempurna. Status akhirat masih belum maksimal. Ya antum sebetulnya maunya apa? Utsman sholat malam ngikut Nabi, kaki bengkak. Antum pengen ke surga Firdaus malam, mata bengkak. Ya. Ini nih. Ayo update. Ustadz, tapi kan saya belum lancar. Tambahkan hadisnya, lipatkan nomor hadis 2920. Awas, lihat kalimatnya. Walladzi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Siapa yang memulai menghafal, membaca, siapa yang mulai membaca Al-Quran tidak lancar, terbata-bata bacanya, mengejaknya. Orang baca alif lam mim, dia alif lam mim, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 kali lipat dari orang yang lancar. Orang lancar misal 30, dia 60. Terima kasih ya Allah, kalau begitu besok saya nggak lancar aja bacanya. Oh, bisa. Itu tidak lancar yang direncanakan. Yang lancar diikuti oleh malaikat ma'asyafaratil kirabil bararah. Yang belum lancar diapresiasi karena perjuangan kesungguhannya, bacaannya dapat nilai, perjuangannya mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sarankan, maaf, mulai sekarang antum bikin kurikulum. Nih, satu tadi, bikin tabel begini. Nih. Saya katakan pada teman-teman juga yang di Bekasi, yang di Jakarta, ya, saya kasih 2 amalan dulu nih. Mulai sekarang antum bikin begini. Tahan ya teman-teman sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana seorang Mu'adz, orang Mesir, baru kecil belum balik sudah menyiapkan amalan ini. Punya program. Nih, harinya, nomor, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya harinya apa besok. Amalannya apa? Mulai dengan sholat di sini, jamaah. Ini tadi bacaan Al-Quran. Kalau bisa, saya sarankan setiap hari mulai menghafal, walaupun cuma 1 ayat. Usahakan menghafal. Demi Allah saya katakan, pahala menghafal Quran lebih banyak daripada baca. Paling minimal 4 kali lipat. Karena itu ayat menghafal disebutkan 4 kali dibandingkan ayat baca. Silahkan cek Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Saya ulangi, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ada? 17, 22, baik. Kemudian 32 dan 40. Kenapa ketawa? Benar kan? 4 ayat 17, ayat 22, kemudian ayat 32 dan 40. 17, 22, 32, 40. Berapa kali disebutkan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat. 4 kali disebutkan. Ya, maka ada yang menyebutkan menghafal Quran itu keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan sekadar membaca. Baca. Orang baca itu biasanya cuma sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekali. Tapi orang menghafal jangan harap sekali. Dia akan terus mengulang. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi Dzalikal kitabu la raiba fihi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala didapatkan? Berapa huruf dia bacakan? Makanya kalau antum ingin melipat gandakan pahala dengan banyak, dalam 1 hari antum punya agenda. Boleh antum baca, misal target sehari saya baca misal 1 halaman dan hafalkan 1 ayat. Kalau antum sudah punya kebiasaan begitu, demi Allah saya katakan, Allah akan merubah keadaan hidup anda jadi lebih nyaman. Tidak cukup dengan amin. Baca, hafal. Wah, Masya Allah. Syukur-syukur begitu sedang sholat berjamaah, minta sujud, terus meninggal, gitu kan? Wah, itu paling enak. Mau begitu? Di subuh ya. Itu pun kalau tiba ajalnya. Ya, bacaan Quran lebih lebat lagi. Ya, jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat diberikan mahkota. Dan yang ketiga diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Qurannya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Qurannya, benar menghafal Qurannya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang saleh
yang beriman beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24 dengan awal kalimat yang sama. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga Aden di Quran surah 35 ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga Aden menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi, ada orang yang sesurga dengan para nabi di Quran surah keempat ayat ke-69. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya semua dengan nabi, sesurga bersama semua nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi namanya anbiya. Makanya di surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi itu nabiyin namanya. Dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azara, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fahsyad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlaim, Matusyara, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam AS. Kumpul semua. Jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah, muncul kemudian Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya, muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran menikah dengan Hannah, samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua nabi antum bisa lihat. Masya Allah. Akhi, antum di mana? Surga A dengan siapa? Depan saya, Masya Allah, ganteng-ganteng Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetron ganteng-ganteng serigala. Ini Nabi. Oh, kita lihat Nabi Yusuf. Oh. Belakang saya Nabi Ibrahim. Kiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa alaihissalam. Kanan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghafal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik, maka Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallawna fiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah, berikan pula pada fasilitatornya, kedua orang tuanya, sepanjang mereka beriman, maka dipakaikan di atasnya mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah, Allahumma halli, ya Allah tambahkan kepada penghafal, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan, waqar, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Di begitu dia baca Quran, setiap dia baca, masuk surga. Naik ke tingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya, saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Buka Quran surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk surga Aden. Ketika akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunannya. Allahu akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di 1 bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di 1 malam, malamnya jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di 1 hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halaqah Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat itu. Semua akan mulia. Jadi begitu digandeng, bapaknya, ibunya, wa azwajihim, pasangannya, wa dzurriyyatihim, anak-anaknya, cucunya, masuk.
Begitu masuk diparadaikan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Semua malaikat menyambut mereka di depan pintu surga, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar saat di dunia, menyiapkan bekal untuk pulang. Sabar menghafal Quran. Itulah yang disiapkan oleh Mu'adz. Anak usia 4 tahun, saat saya berada di Mesir, anak ini masih dini, belum balik. Matanya kata orang buta, tapi hatinya begitu bersih. Dia bilang pada ayahnya, abati yuridul Quran. Pak, saya pengen jadi ahli Quran. Saya pengen menghafal. Kata bapaknya, tempatnya jauh, 20 kilo. Kamu ini punya keterbatasan. Gak apa-apa, saya pengen menghafal. Dia belum cerita kenapa dia mesti menghafal. Begitu bapaknya melihat tekadnya kuat, maka dari motor sederhananya dimodifikasi. Depannya dashboardnya diperbaiki. Supaya bisa menyimpan catatan Quran. Lembaran-lembaran mushaf. Jadi begitu berangkat tidak ingin ada waktu yang sia-sia. Di jalan, beliau kemudian di jalan kadang melihat ke bawah. Bacakan Quran, anaknya dengar. Bacakan Quran, anaknya dengar. Begitu sampai di tempat belajar, dia tinggal mendengarkan syekhnya. Perbaiki, baca lagi. Setoran, pulang. Yang paling menarik, setelah berapa lama, anaknya hafal Quran yang tidak melihat diantar hafal Quran, bapak yang mengantar belum hafal. Tapi yang dahsyat, ingat baik-baik. Berlaku hadis Nabi di sini. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Itulah hikmahnya dalam ilmu hadis. Kenapa setiap anak ketika meriwayatkan hadis, nama anaknya dihilangkan, nama bapaknya disebutkan. Antum pernah dengar Ibnu Abbas? Nama aslinya Abdullah. Kenapa Abdullahnya dicoret? Disebutkan Abbas bapaknya. Ibnu itu anak laki-laki. Abbas bapaknya. Anaknya Abbas. Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah. Abdullahnya dicoret. Disebutkan bapaknya Umar. Kenapa disebutkan nama orang tua? Nama anaknya dihilangkan. Para pakar hadis itu luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa amalan anak ini hasil didikan orang tuanya. Yang begitu diamalkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapaknya pun dapat bagiannya. Abbas itu pengusaha, Abbas itu pedagang, sibuk luar biasa, masih sempat mampir ke majlis Nabi. Cuman nggak selamanya bisa di situ karena ada kesibukan berbisnis. Maka beliau menginvestasikan anak bungsunya, namanya Abdullah kecil untuk belajar di majlis Nabi. Boleh saya nggak ikutan, tapi anak saya mesti ikut untuk menyampaikan ke keluarga. Maka disimpan di situ. Anaknya masih muda, kecil, dengar, kadang merangkak, kadang main dan seterusnya. Tapi tahukah Anda? Begitu Nabi wafat, anak itu usia 13 tahun. Nabi wafat sudah hafal 2000 hadis. Yang mesti Anda tahu, setiap beliau meriwayatkan hadis, dibuang kalimat Abdullahnya, disebutkan Abbasnya. Karena peran ayahnya yang mendidik dengan baik, maka setiap hadis ini disebutkan Abbasnya dapat, Abdullah kecil dapat. Semuanya dapat. Demikian dengan Quran. Bapaknya mengantar, belum hafal, anaknya hafal. Begitu sudah hafal, di sini saya mau sebutkan. Perhatikan baik-baik. Datang reporter Kuwait. Dengar kisahnya. Begitu ditanya, kenapa Anda mau menghafal Quran? Perhatikan jawabannya. Nih, yang mau saya katakan. Saya menghafal Quran untuk mencari bekal bagi saya pulang. Saat saya menghadap kepada Allah sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya tidak akan ditemani lagi oleh ayah yang mengantarkan saya dalam hafalan. Ibu saya tidak akan menemani. Saudara saya tidak akan menemani. Saya akan sendirian bersama Allah. Ini anak masih kecil, mata nggak bisa lihat. Belum balik. Sudah punya pikiran demikian. Kalimatnya apa selanjutnya? Kata beliau, saya akan katakan di hadapan Allah dengan perasaan gemetar. Ya Rabb, jika memang bekal saya belum cukup untuk mendapatkan ridhamu sampai saat ini, maksudnya surga, maka mohon ya Allah, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Ya Rabb, jika bekal saya belum cukup sampai saat ini untuk mendapatkan ridhamu, saya telah berhafal Quran ya Allah. Saya telah berusaha menghafal Quran untuk saya bawa sampai dengan saat ini. Kalaupun itu belum cukup mendapatkan ridhamu untuk masuk surga, tolong ya Allah, walaupun saya ke neraka, kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anak buta, mata belum bisa melihat, keadaan demikian, belum balik, dia sudah mencari bekal untuk pulang. Duhai Anda yang katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, pengen bersama Nabi, demi Allah saya katakan, dari 24 jam Allah berikan pada Anda, berapa yang sudah Anda siapkan mencari bekal akhirat? Ayo kumpulin dunia. Ayo silakan. Silakan, gak ada yang larang. Cuma satu saat, Anda akan lihat siapa yang tertawa, siapa yang tertunduk lesu, membawa catatan amalnya. Itu saya sarankan bagi Anda, ayo besok bikin. Nih, sholat mau di mana? Baca Quran mau berapa ayat? Hafalan mau berapa ayat? Mesti beda. Antum lahir belum hafal Quran wajar. Masa pulang pun gak ada yang dibawa? Ayo bawalah walaupun cuma satu ayat. Ya, saya satu surat Ustaz, An-Nas, tambah. Ya, jelas?
Kalau sudah jelas, amalan ketiga. Saya cepat. Tenang ya, katanya pengen sampai subuh. 3, saya cepat. Setelah ini saya ke ujungnya. Kita sebentar lagi berakhir. Ketiga, infak. Infak. Masih ingat teman-teman? Kalau yang standar tadi, berapa pahalanya? 10. Infak paling minimal 700. Infak paling minimal 700. Allahu Akbar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Tadi saya bacakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan. Tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak. Pakaian itu infak. Buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi. Walaupun nggak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Eropa, ada rezeki main misalnya. Main ke Auckland, ke New Zealand. Ya, di situ ada donation itu bukan cuma dengan uang. Food, kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotaknya belahan kecil, itu pasti uang. Bukan beras. Oh, ini beras nih. Dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak bukan. Silakan bebas.